hormati Mbak Natalia Dian Karismasari yang mewakili Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai Ketua Pokja Bimbingan Teknis Direktorat Pemasaran Pariwisata Nusantara. Selamat datang di Toraja, Mbak. Yang kami hormati Bapak Harun Lembang atas limpahan rahmat, anugerah, kesehatan dan kekuatan yang masih diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di dalam bimbingan teknis pada saat ini. Kegiatan ini tentunya berlangsung atas kerjasama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama dengan kami mitra kerja Komisi 10 DPR RI. Saya selaku anggota Komisi 10 DPR RI tentunya bangga bisa hadir di Kabupaten Toraja Utara ini. Hadir bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan masukan-masukan terkait dengan peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif Toraja ke depan. Sudah banyak hal yang disampaikan Mbak Dian maupun Pak Salam tahun baru tadi terkait dengan pariwisata kita yang ada di Toraja. Dan saya pun tadi agak kagum, ternyata Toraja ini sangat dicintai oleh masyarakat yang ada di luar Toraja. Khususnya Pak Dewan, luar biasa loh tadi saya dengar saat kita berbincang terkait dengan pariwisata yang ada di Toraja ini. Oleh karena itu, harapan saya kepada peserta yang hadir dalam bimbingan teknis pada pagi hari ini, saya harapkan untuk jangan malu untuk bertanya. Karena Pak Dewa ini luar biasa loh, ilmu. Beliau ini seorang praktisi pariwisata, jadi apapun yang ingin kita tanyakan, jangan malu untuk bertanya. Demi kemajuan dan peningkatan pariwisata, khususnya produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif kita yang ada di Toraja Utara ini. Tentunya berbicara mengenai pariwisata dan ekonomi kreatif tidak akan lepas dari yang namanya produk kreatif masyarakat Toraja atau produk yang menjadi kearifan lokal kita yang ada di Toraja Utara ini. Keberhasilan pembangunan pariwisataan tidak terlepas dari peran sumber daya manusia. Kalau produk ada, pemasaran ada, tetapi tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang baik, tentunya produk kita pun tidak akan sampai kepada konsumen. Pemasaran di sini tentunya berperan penting. Bagaimana kita berkomunikasi antara produsen dan konsumen. Bagaimana kita ingin mempromosikan produk kita kalau kita tidak memiliki SDM yang baik. Jangan sampai produk-produk yang menjadi unggulan kita di Toraja Utara ini, yang menjadi kearifan lokal kita di masyarakat Toraja ini, kita ingin mempromosikannya, tetapi pada saat konsumen bertanya, ini bagaimana, ini dari mana, asalnya bagaimana, cara membuatnya, kita nggak mampu untuk menjelaskan bagaimana produk ini bisa tersampaikan dengan baik kepada para konsumen. Oleh karena itu pentingnya SDM di dalam suatu pariwisata maupun ekonomi kreatif ini sangat-sangat diperlukan. Kita sebagai daerah destinasi tujuan pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan ini, tentunya kita harus mempersiapkan SDM yang baik di dalam menyambut para wisatawan, baik itu yang ada dari dalam negeri maupun wisatawan dari luar. Kenapa bimbingan teknis? Strategi pemasaran pariwisata Nusantara dan ekonomi kreatif melalui peningkatan kapasitas SDM pemasaran yang saya
minta untuk diadakan di Toraja Utara ini, karena bagi saya seperti yang saya sampaikan tadi, SDM itu sangat diperlukan di dalam berkomunikasi, bersosialisasi, berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Kemajuan pariwisata tidak hanya tergantung kepada para pelaku pariwisata ekonomi kreatif saja, tetapi harus disupport oleh semua stakeholder, entah itu dari pemerintah, dari swasta, dan sebagainya. Saya sepakat apa yang disampaikan Pak Salam Pembaru tadi, bahwa majunya suatu pariwisata di daerah itu harus ada kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan di daerah ini. Terkadang saya jadi bertanya juga, kami ini sebagai penyambung lidah, apa yang menjadi harapan dari masyarakat, dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif untuk disampaikan kepada pemerintah, bukan pengambil kebijakan di daerah ini. Tapi terkadang, minta maaf Mbak Dian, Pak Harun, Pak Dewa, Pak Salam, terkadang kita yang diserang loh. Ibu Eva itu kan di Komisi Pariwisata, kok seperti ini bla 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 bla. Gimana dong? Mau menjawabnya bagaimana? Nah, terkadang masyarakat belum paham bahwa yang mengambil kebijakan di suatu daerah itu ya bupati dan wakil bupati, bukan kami DPR. Jadi ini kadang hal-hal seperti ini masyarakat tidak tahu, Pak, Mbak Dian, bahwa ternyata ada tahapan, ada prosesnya. Tidak serta-merta apa yang masyarakat inginkan itu langsung harus sampai ke DPR, harus sampai ke DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR RI. Semua itu ditentukan oleh pemerintah daerah. Saya masuk di Panja RUU Kepariwisataan, Pak. Kita sementara mengupas terkait dengan RUU Kepariwisataan ini, dan sudah banyak ratusan para pelaku pariwisata yang kita undang sebagai narasumber pada saat RDP, dan dari semua narasumber yang hebat-hebat itu memang yang menjadi titik poinnya itu pemerintah daerah untuk kemajuan suatu pariwisata di daerah tersebut. Nah, harapan kami sebenarnya sebagai anggota DPR untuk bagaimana kita bersama-sama, pemerintah daerah, para pelaku pariwisata ekonomi kreatif, semua stakeholder terkait, untuk kita bisa bergandengan tangan memajukan pariwisata yang ada di Toraja Utara ini. Nanti tentunya apa yang disampaikan Pak Dewa sebentar sebagai narasumber kita, harapan saya semoga Bapak Ibu, saudara-saudari peserta BIMTEK bisa mengambil poin-poin hal-hal yang penting terkait dengan produk pariwisata, bagaimana pemasarannya, dan tentunya kiat-kiat agar bisa memiliki SDM yang baik di dalam pemasaran suatu produk pariwisata yang ada di Toraja Utara. Kalau berbicara soal pariwisata, kok kayaknya saya tidak mau berhenti, Pak. Karena memang kalau berbicara pariwisata banyak hal yang kita bisa bahas, yang kita tentunya ingin kupas tuntas, tetapi sayangnya waktu yang membatasi. Habis dari sini saya memiliki kegiatan lain, ada beberapa tempat lagi yang saya ingin tuju, Pak. Itulah gunanya kami sebagai wakil rakyat, harus mendengar apa yang menjadi harapan dari masyarakat, bukan hanya di atas, Pak. Yang lebih penting itu yang di bawah. Bagaimana kita bisa menindaklanjuti itu kalau kita tidak mendengar dari bawah. Kalau kita hanya mendengar dari atas, kan kadang enak-enaknya aja yang kita dengarkan. Tapi kami
berusaha bagaimana untuk terjun langsung ke masyarakat, mendengar apa yang menjadi keluhan masyarakat. Kalau bisa kita tindak lanjuti, tetapi kami pun sadar kami memiliki satu hal yang tidak mungkin bisa mewujudkan semua keinginan masyarakat yang ada di Toraja Utara ini, karena kita tahu posisi kita di mana. Tetapi harapan saya kepada masyarakat Toraja Utara dimanapun saya berkunjung, saya selalu mengatakan kalau saya bisa bantu, kami akan coba untuk membantu. Seperti itu. Dan mohon maaf apabila dalam kegiatan BIMTEK pada saat ini mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu saudara-saudari semua, atau ada hal yang tidak berkenan di hati Mbak Dian, Pak Harun, Pak Salam, Pak Dewa sebagai narasumber, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, jangan sampai disimpan di hati Pak. Mungkin pada saat datang tidak mengenakan, janganlah Pak ya. Tinggalkan semua yang jelek-jeleknya Pak dan bawa yang baiknya untuk kembali ke Jakarta. Toraja ini indah Pak, luar biasa indah, dan kami harap Toraja bisa kembali masuk 10 besar destinasi pariwisata super prioritas. Itu harapan kami Pak. Dan tentunya butuh kerjasama sekali lagi semua pihak untuk memajukan pariwisata yang ada di Toraja Utara ini. Dan dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, strategi pemasaran pariwisata Nusantara dan ekonomi kreatif melalui peningkatan kapasitas SDM di Kabupaten Toraja Utara tanggal 30 Juni tahun 2023 dibuka secara resmi. Terima kasih. Semangat, lalu kita